Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada henti-hentinya Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat sehat wal afiyah serta nikmat iman Islam, sehingga kita ringan langkahnya menuju rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita lanjutkan mudzakarah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan para ulama dalam tafsir Jalalain. Yang malam ini kita telah masuk juz kedua, ya Pak Imamnya. Karena itu mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Sayaqulu sufaha. Sayaqulu, yaqulu fi'il mudhari. Kalau dimasuki oleh sin bermakna akan, berarti belum terjadi. Ini menunjukkan salah satu mukjizat dari Al-Quran, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum terjadi, Allah ngasih tahu lebih dahulu. Allah berfirman, sayaqulus sufaha'u ay al-juhalu.
orang-orang yang bodoh, yang kurang akalnya, minan nasi, dari manusia, al-yahudi wal musyrikin, yakni Yahudi dan musyrik, mereka akan berkata. Jadi sebelum mereka ngomong, Nabi dah kasih tahu nak ngomong apa mereka. Ini kalau kita model begini mantep ini. Mau jumpa orang, belum jumpa dah dikasih tahu. Nanti mereka akan ngomong begini. Nabi dah tahu. Siapa yang ngasih tahu? Allah Subhanahu wa taala. Sayaqulu as-sufaha. Orang-orang yang bodoh itu akan ngomong. Ini salah satu ciri bahwa orang bodoh itu banyak ngomong. Tanpa dasar, tanpa dalil, ngomong. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan man tamma aqluhu qalla kalamuhu. Siapa yang sempurna akalnya, yang banyak pengetahuannya, qalla kalamuhu, maka akan sedikit ngomongnya. Karena ketika ia mau ngomong, ia mau pastikan dulu, satu, yang diomongkan ini bukan hoax, tapi ini benar. Yang kedua, tidak semua sesuatu yang benar harus diucapkan. Dia harus pastikan kalau dia ngomong punya manfaat yang baik, dampak yang positif. Jadi ada tingkatan, ada orang bodoh, ada orang pintar, ada orang bijak. Orang bodoh asal ngomong, paham tak paham, kadang dia belum baca, dia share lagi. Dia belum tahu, ikut campur. Itu orang bodoh. Tapi orang pintar, dia berkata mesti punya dasar, punya dalil. Tapi orang bijak, walaupun dia tahu dia benar, dia mikir dulu, ini kalau saya ngomong kira-kira manfaatnya ini untuk saya, untuk orang banyak ini ada tak? Atau jangan-jangan justru nanti malah memperuncing masalah. Man tamma aqluhu qalla kalamuh. Siapa yang sempurna akalnya, maka akan sedikit ngomongnya. Tapi orang yang bodoh banyak ngomong. Ini mungkin yang dimaksud oleh orang-orang tua kita, pepatah Melayu, tong kosong nyaring bunyinya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, nanti nih orang-orang bodoh ini dari manusia ini, Yahudi dan orang musyrik, akan ngomong dia. Nabi dah siap-siap ini nerima omongan mereka. Apa kata mereka? Ma wallahum ayu syai'in sarrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ayu syai'in sarrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Apa yang membuat Nabi dan orang mukmin berpaling? Apa yang memalingkan Nabi dan orang-orang mukmin? An qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dari kiblat yang mereka itu menghadap kepadanya dulu. Ala istiqbaliha fi shalah wa hiya Baitul Maqdis. Ini kisah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana pindah arah kiblat. Awalnya dulu sebelum hijrah ketika di Makkah salatnya menghadap Ka'bah. Setelah hijrah Nabi diperintah menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Tapi setelah itu Nabi diperintah kembali ke Ka'bah. Nah, terhadap perpindahan kiblat ini selalu menjadi alasan orang-orang yang tidak suka kepada Nabi, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik mengatakan Nabi itu tak konsisten. Apa yang membuat dia itu pindah kiblat tuh? Dia akan ngomong gitu nanti. Nabi udah dikasih tahu ini. Jadi orang-orang Yahudi dan orang musyrik itu berkata seperti itu. Wal ityanu bisin adallatu ala istiqbal min al-akhbar bil ghaib. Jadi kata yaqul ya didahului oleh sin itu menunjukkan akan datang, ini sebagai bentuk kabar dari sesuatu yang gaib, belum terjadi tapi udah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dikasih tahu, mereka akan ngomong gini, itu tuh Muhammad tuh sama pengikutnya itu, apa yang bikin dia itu pindah-pindah kiblat itu? Enggak konsisten. Jangan-jangan dia ragu tak itu nak hadap kiblat itu. Qul, jawab Muhammad. Nah, kalau mereka ngomong gitu, jawab. Ini luar biasa. Ya, kalau ibarat orang ujian, pertanyaannya dibocorkan, jawabannya udah dikasih. Itulah diantara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diantara hikmah dari turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Nah, ketika mereka seperti itu, qul lillahil masyriqu wal maghrib, bilang sama mereka, milik Allah masyriq dan maghrib, timur dan barat, itu milik Allah. Al jihatu kulluha, seluruh arah mata angin itu milik Allah. Fayamuru bitawajjuh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadapnya ila ayyi jihatin syaa, kepada arah mana saja Allah kehendaki. Ya, kenapa kalian kok yang sibuk, yang punya barat, yang punya timur, yang punya utara, yang punya selatan, yang punya arah seluruh mata angin itu Allah. Lalu Allah menyuruh kita untuk sholat menghadap kemana yang Dia kehendaki. Ya, maunya Allah. La i'tirada alaihi, tidak ada yang boleh menentang. Itu kan Allah yang punya semua penjuru ini. Lalu Allah perintahkan, ikut aja. Tak ada kelebihan antara timur dan barat, utara dan selatan, kecuali Allah yang lebihkan. Itu jawaban yang disuruh oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Artinya, ya kalau saya menghadap ke Ka'bah itu perintah Allah, ya saya hadap Ka'bah. Diperintah menghadap Baitul Maqdis, saya hadap sana. Dipinta balik lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya balik sana. Itu kan semua arah itu adalah miliknya Allah. Allah yang suruh, udah nggak bisa kita nentang-nentang. Maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran yang kedua. Beda antara iman dan akal. Memang ada ungkapan la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi orang tak punya akal. Tapi kata Sayyidina Ali, ya, kalaulah itu agama itu hanya dengan akal, ya tentu ada yang tidak masuk akal. Dalam pandangan akal kita yang lemah. Misalnya apa? Sholatlah, kita kembali ke sholat. Subuh tuh kenapa 2 rakaat? Kan sekalian senam biar segar. Coba 4 rakaat. Zuhur nih panas, cukuplah 2 rakaat lah kalau pakai akal. Loh ya Pak Imam. Ya jadi nggak bisa pakai akal. Atau contoh yang lagi heboh kemarin itu, ya ini Pak Imam di depan, lalu di kiri kanan Pak Imam ada pengawal. Nanti kalau Pak Imam tumbang, pengawal yang kiri kanan ini yang maju. Itu kemarin Al-Zaitun tuh. Itu kan pakai akal itu. Jadi enggak pakai akal-akal. Artinya apa? Beragama itu, berislam, apa arti berislam? Nyerah, tunduk, patuh, pasrah. Apa kata Allah? Iya. Ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis, balik ke Ka'bah, iya ke Ka'bah. Nah kalau pakai akal, apa pula bolak-balik kita nih? Nih itu kalau hanya pakai akal. Karena itu, ya hati-hati kita dalam beragama itu tak cukup pakai akal. Tapi inti ajaran agama adalah iman dan khudu' wa tawaddu, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk, hidayah, mayyasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah beri petunjuk ila siratin tariqin mustaqim, yaitu kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Dinil Islam, agama Islam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki untuk dapat mengikuti jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Awaminhum antum, di antara orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mengikuti jalan yang lurus yang agama Islam itu adalah kalian. Oh, berarti kita ini adalah pilihan Allah. Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan di antara orang yang dikehendaki itu adalah wa minhum antum. Di antara orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat hidayah mengikuti Islam itu adalah kalian.
kata Nabi kepada sahabat tentunya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Karena hidayah hak prerogatif Allah. Maka dengan terpilihnya kita mendapat hidayah, sehingga kita Islam bahkan dari sejak kita lahir dari lingkungan Islam, orang-orang muslim, maka ini nikmat yang luar biasa yang perlu kita pertahankan. Ya, terlepas dari kehidupan ekonomi kita segala macam di dunia ini, tapi nikmat terbesar adalah Allah telah memilih kita dari sekian hambanya untuk mendapat petunjuk hidayah mengikuti agama Islam. Wa kadzalika ay kama hadainakum ilaihi, demikian juga sebagaimana kami telah berikan hidayah kepada kalian untuk mengikuti ajaran agama Islam, ja'alnakum ummatan wasatan, kami juga menjadikanmu ummatan wasatan, umat pertengahan. Jadi selain Allah memilih kita memeluk Islam, Allah juga menjadikan kita orang muslim ini sebagai ummatan wasatan, umat pertengahan. Ada yang menyebut ya umat pertengahan ini adalah wasatiyah, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Tapi dalam tafsir Jalalain ini disebutkan apa itu ummatan wasatan, khiyaran udulan, umat yang terpilih sehingga menjadi akhyar, umat yang terbaik. Udul, adil. Jadi kata wasatan, pertengahan, itulah yang menjadi isim fa'il nanti wasitun, wasit, penengah. Ya, ini macam Indonesia itu udah 5-2 loh lewat Thailand. Ya, walaupun wasitnya katanya begitu. Jadi penengah. Ini kok ke situ larinya ya karena bab wasit itu. Kenapa itu Allah jadikan kita ini ummatan wasatan, umat yang terpilih, umat yang terbaik, umat yang adil? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Karena kalian akan dijadikan sebagai syuhada, saksi 'alan nas, atas seluruh manusia, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Anna rusulahum balagathum, sesungguhnya rasul-rasul mereka, umat manusia itu telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Nanti ceritanya itu di akhirat, di hari kiamat, kumpul ya. Tawaqqafa kuffarul umam as-sabiqah fi sa'idin wahid. Mereka kumpul jadi satu ya, umat-umat dahulu itu. Wa yaqulullahu lahum, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka di akhirat nih, lima lam tu'minu bi. Apa kata Allah? Hai hambaku, lima lam tu'minu bi, kenapa kalian tidak beriman kepadaku waktu hidup tuh di dunia? Alam ya'tikum nadhir, memangnya belum adakah datang kepadamu pemberi peringatan? Emang gak adakah rasul yang datang kepadamu? Ngapa kalian tak beriman? Fayaqulun,
Mereka pun menjawab, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ma ja'ana nadhir, tak ada yang datang pemberi peringatan ya Allah. Enggak ada yang rasul nyampe ke kami. Fayu'ti bi anbiya'ihim, maka didatangkan para nabinya. Allah datangkan para anbiya itu karena kata umat-umat ini enggak ada nyampe nabi rasul kepada kami ya Allah. Maka disuruhlah, mana ini rasul-rasulku, maju. Datanglah para anbiya wal mursalin. Fayaqulullahu lahum, lalu Allah berkata kepada para rasulnya itu, alam tublighu umamakum risalah. Apakah kalian tidak menyampaikan risalah kepada umat-umat kalian? Tuh dia bilang, kalian tak nyampe, tak sampaikan tuh risalah. Apa kalian memang tak nyampaikan? Oh, itu kata Allah. Jadi ini memang betul-betul disidang. Disidang umat-umat terdahulu. Fayaqulun, maka para nabi-nabi itu pun berkata, para mursalin itu berkata, ya Rabbana qad balagna ma arsaltana fihi bih. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, qad balagna ma arsaltana bih falam yu'minu. Ya Allah, kami dah sampaikan risalah yang kau turunkan pada kami itu dah, cuma mereka aja tak mau beriman. Nah, umatnya bilang rasulnya tak sampai, kata rasulnya udah kami sampaikan, mereka aja tak mau beriman. Ini hilap, ini hilap. Fayaqulullahu lahum, maka Allah berkata kepada mereka, wa wa'lamu bihim, dan Allah tentu lebih tahu daripada mereka, liqamatil hujjah alaihim. Wa may yashalakum, kata Allah, hai para rasulku, kalau betullah kalian telah menyampaikan kepada umatmu ini yang bilang tak ada nyampe-nyampe itu, siapa saksi kalian bahwa kalian itu telah menyampaikan risalah itu? Wah, siapa yang ada tak saksi? Ini harus ada saksi, ini beda pendapat ini. Itulah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, berkata para rasul itu, ummatu Muhammadin, saksi kami adalah umat Muhammad. Wah, kita yang jadi saksi. Diminta oleh para rasul. Fayutibihim, maka didatangkanlah kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulullahu lahum, lalu Allah berkata kepada mereka, atasyhaduna anna rasul balagat risalah li umamihim fakafaru bihim. Betul tak? Ini kata para rasulku ini, mereka telah menyampaikan risalah itu kepada umatnya, cuma umatnya saja yang kafir, tak mau menerima risalah itu. Fayaqulun, berkatalah umat Muhammad, na'am nashhadu bidzalik, betul ya Allah, kami jadi saksi, udah disampaikan. Terbelahlah umat terdahulu. Fataqul umam, berkatalah umat-umat terdahulu itu, kaifa yashhaduna alaina ma'a kaunihim mutakhirin anna. Ya Allah, bagaimana dia bisa jadi saksi, waktu itu kan dia belum lahir. Kok dia jadi saksi? Katanya para rasul nyampaikan ke kami, dia kan umat paling akhir zaman, umat Muhammad. Kok dia bisa tahu bilang jadi saksi? Dari mana dia bisa jadi saksi? Ngarang itu ya Allah. Wah, kuat juga itu persidangan itu. Lalu fayaqulun, berkatalah umat Islam ini, saksi ini berkata ini, ya Rabbana akhbarana rasuluna bidzalik fi kitabina anka wa huwa sadiqun fi khabarihi. Ya Allah, kami itu tahu bukan karena melihat, tapi kami dikasih tahu oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang shadiq
fi khabarihi, yang beliau itu memang jujur dalam informasinya. Dalam kitab kami itu disebutkan bahwa para anbiya wal mursal itu telah menyampaikan, kami yakin kepada kitab, kami yakin kepada rasul yang memberitahukan kepada kami, maka kami beriman. Hebatnya umat Muhammad, tak jumpa, tak ketemu, hanya dikasih tahu, percaya dan jadi saksi. Ini udah jumpa, udah ketemu, ngaku bilang nggak jumpa, nggak ketemu, nggak ada yang nyampe. Ya Allah. Hei. Nah ini disinilah nampak bahwa kita umat Muhammad itu adalah umat pilihan. Sampai kita dijadikan saksi dalam persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang permasalahan yang sangat besar di akhirat yang menimpa umat-umat terdahulu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah para penghulu anbiya wal mursalin, maka kita pun umatnya ikutlah dapat kecipratan berkah itu, walaupun lahir akhir zaman, tapi bahkan menjadi umat yang akan menjadi saksi di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi yang beriman. Yang enggak, diamlah dia. Aku nak bilang iya, aku juga tak beriman, diam dia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida annahum balaghakum. Dan Rasul juga menjadi saksi bagi kalian. Nah, jadi begini dia ini, luar biasa. Jadi umat-umat terdahulu disidang, kenapa tak beriman? Dia bilang karena tidak ada nabi dan rasul yang nyampaikan risalah kepada kami. Didatangkan rasul, kenapa tak sampaikan? Kami sudah sampaikan, mereka yang kafir tak mau beriman. Siapa saksinya? Umat Muhammad. Umat Muhammad bersaksi. Lalu persaksian umat Muhammad juga, siapa jadi penguatnya? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nabi yang jadi saksi. Nabi kami yang ngasih tahu, benar ya Allah. Kata Nabi Muhammad, selesai masalah. Luar biasa. Berarti dari seluruh manusia memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi wasit utama itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebetulnya kisah tentang pemindahan arah kiblat. Tetapi luar biasa, di balik kisah itu banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firman-Nya. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Tiga. Apa yang kita dapat dari sini? Wa ma ja'alnal qiblata, dan tidaklah kami jadikan kiblat itu lakal an al jihah, sekarang sebagai arah jihad, arah kita menghadap waktu salat. Allati kunta 'alaiha awalan al-Ka'bah wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha falamma hajara amara bi istiqbali Baitul Maqdis ta'allufan lil yahudi fa salla ilaihi sittata aw sab'ata asyara syahran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah itu disuruh menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Lalu ketika hijrah Nabi disuruh menghadap Baitul Maqdis dengan harapan melembutkan hati Yahudi. Orang Yahudi ternyata melangkau, apa bahasa kita ya? Kata dia, tuh tengok tuh Muhammad tuh. Dia nyuruh-nyuruh kita masuk Islam, masuk Islam. Tengok tuh sekarang dia hadap kiblat, ngikut ke kita kok.
Baitul Maqdis. Nanti lama-lama semua ajarannya macam kita. Kata dia. Tak betul nih orang Yahudi. Maka ketika Nabi disuruh pindah ke Ka'bah lagi, banyak lagi kalimatnya. Pokoknya ada sajalah kalimatnya. Memang dasar dia tidak suka. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, kami tidaklah menjadikan kiblat itu yang kalian itu telah menghadap kepadanya sehingga pindah illa lina'lama ilmazhun mayyattabi'ur rasul, kecuali agar kami tahu secara ilmu zahir, secara zahir nyata, mayyattabi'ur rasul, siapa yang benar-benar mengikuti rasul. Jadi begini, kalau ada ajaran Islam, ada perintah Allah, ada perintah Rasul yang nampaknya mungkin secara lagu kita berat menerimanya, mengapa Allah perintahkan kita begitu? Allah udah tahu sebetulnya. Tapi biar nyata, biar jelas, kata Allah, siapa sebetulnya yang setia ngikut Rasul dan siapa yang ingkar. Itu berarti ujian keimanan, sehingga sesuatu itu terasa berat di hati kita, terasa berat dalam pikiran, dalam logika kita. Tapi itu perintah Allah, itu ajaran agama kita. Supaya apa? Biar nampak jelas siapa pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma yanqalibu ala aqibai ayarji ilal kufri syakkan fid din. Dan supaya nampak siapa yang dia itu kembali kepada kafir karena dia ragu terhadap agama dan dia mengira annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hiratin min amrihi. Dikira Nabi ini bingung ini. Muhammad bingung, masa salatnya udah hadap Ka'bah, hadap Baitul Maqdis, hadap Masjidil Haram lagi. Bingung bimbang dia ini. Itu menurut perkiraan manusia. Padahal Allah ingin nguji siapa yang betul-betul sami'na wa ata'na. Disuruh Ka'bah, suruh Baitul Maqdis, balik Ka'bah. Siapa yang sami'na wa ata'na? Siapa yang ingkar, yang ragu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beragama yang paling utama sebetulnya udahlah kita manut aja, nampaknya lebih aman itu. Akal kita nggak nyampe, kadang-kadang tingginya akal kita itu juga ujian. Yang mudah, masa iya kita harus begini, masa iya. Ternyata ini ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in mukhaffafah minas tsaqilah wasma mahdzufun ay wa innaha, dan sungguhnya kanat ay ataliya ilaiha lakabiratan syakatan 'alan nas illa 'alal ladzina hadallah. Masya Allah. Dan sesungguhnya dia, kata Allah, berpindah-pindahnya arah kiblat itu adalah lakabiratan, perkara yang berat, syakatan, yang susah, 'alan nas, atas manusia, berat diterima oleh akal, berat dilakukan. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali terhadap orang yang dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa hanya dengan petunjuk Allah, hidayah Allah, kita itu manut sami'na wa ta'ala, itu hidayah. Tanpa hidayah kita akan banyak nanya, banyak protes. Jadi kalau ada orang beragama banyak protes, nampaknya perlu banyak mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gerutu hati kita, berat melaksanakan ibadah atau ajaran Islam, kenapa begini? Banyak istighfar, banyak mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan itu memang berat bagi manusia, kecuali bagi orang yang dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah katakan, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum
ay salatakum ila baitil maqdis bal yusibukum alaihi. Allah tidak menyanyiakan iman kita. Ayat ini muncul karena ada pertanyaan. Lah, kalau sekarang ini kita kembali lagi kiblatnya ke Ka'bah, bagaimana nasibnya orang yang terlanjur meninggal dunia padahal kemarin dia sholatnya hadap Baitul Maqdis? Sah tak tuh? Diterima tak? Allah terima, Allah kasih balasan karena dia meninggal sebelum diperintah menghadap ke Ka'bah kembali. Nah, zaman terhormati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita jumpai juga dalam fikih seperti kitab At-Taqriratus Sadidah, ya, bab kasus-kasus masjid yang miring arah kiblatnya, ya kan? Udah 20 tahun, ternyata dicek oleh Kemenak, miringnya lumayan jauh. Pertanyaannya, bagaimana sholat kita yang kemarin? Aman, Allah tak nyanyiakan. Tapi setelah kita dah lurus, ya kita harus berpegang kepada bagaimana menghadap arah kiblat yang sebenarnya ke Ka'bah, sesuai dengan pengetahuan kita yang sekarang dibantu oleh banyak alat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyia-nyiakan iman kita, sehingga seluruh amal ibadah yang kita lakukan dengan keimanan kita Allah akan terima, walaupun pada akhirnya ternyata ada perubahan-perubahan dan kita tak bisa mengubah itu karena keduluan meninggal. Allah sudah terima. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala binnasi aibul mu'minin la raufun rahimun. Rauf ar-rif'ah syiddatur rahmah, rahim penyayang, rauf syiddatur rahmah, penyayang yang sangat, berarti lebih lagi daripada penyayang itu rauf, lebih dalam rauf daripada rahim. Kalau rahim maha penyayang, rauf syiddatur rahmah, yang memiliki kasih sayang yang luar biasa. Gimana ngartikannya sudah itu? Rahim saja sudah maha, rauf syiddatur rahmah. Itu bagi orang-orang mukmin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha penyayang kepada kita, maka ada ketentuan-ketentuan di dalam agama kita. Satu, apabila kita berniat melaksanakan satu kebaikan, udah berniat nih nak sholat berjamaah, tiba-tiba ada halangan tak jadi ke masjid, tapi udah niat, dapat pahala itu walaupun belum dilaksanakan karena ada halangan. Tetapi kalau kita jadi melaksanakan, Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Sebaliknya, kalau kita berniat nak melakukan kejahatan, ada niat terbersit di hati,
Contoh aja lah karena kemaksiatan, niat nak nyopet, ada peluang itu nak nyopet tumpang. Tapi tiba-tiba tak jadi, entah kenapa berubah pikiran. Tak dapat dosa walaupun dah niat. Kenapa? Tak jadi. Kalaupun jadi, dosanya cuma satu. Nah, itu baru langkah awal. 2, jadi dia dapat dosa 1, ternyata maksiatnya banyak sehingga dosanya juga banyak. Nanti besar kemungkinan Allah ampuni karena kita taubat, karena kita istighfar, Allah ampuni. Dah, bayangkan, dah banyak dosanya, Allah ampuni, Rauf. Ya, sayangnya Allah itu begitu. Ternyata nggak sempat taubat, mati tabrakan atau mati digebuk sama massa, tak sempat dia taubat. Tapi dia mati dalam iman. Cuma perbuatan salahnya itu dia nggak sempat taubat karena kedulan digebukin dia jadi nyopet itu. Di akhirat tuh udah ini kita bahas itu. Aku tahu tuh banyak dosamu. Ya tapi tak apalah. Aku langsung aja lah masuk surga, udah ku ampuni. Bisa itu terjadi, tapi jangan membuat kita ini lalai dari bertaubat dan beribadah kepada Allah. Tapi begitulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Dia kerjakan kebaikan, dilipat gandakan. Dia kerjakan kesalahan, cuma 1, itu pun bisa punya potensi besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan imannya tetap melekat dalam dada, dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan kita teman-teman Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita sudah tutup. Pertama, di dalam berislam betul-betullah kita menyerahkan diri kepada Allah. Apa kata Allah, A kata Allah kita iakan, B kata Allah kita ikuti. Itulah sesungguhnya berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pakai akal, pakai rasio, pakai pikiran, karena bisa jadi itu ujian keimanan yang membuat kita ragu malah mengikuti ajaran agama kita. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.